Warga, jangan kaget kalau tiba-tiba ada suara yang keluar dari operator loket atau gate parkir, terus bilang kalau kendaraan sudah lulus uji emisi atau belum. Kendaraan Anda sudah lulus uji emisi. Silakan ambil dan Yap, persis kayak suara barusan tadi warga. Kendaraan yang melewati gerbang parkir, nomor polisinya akan terintegrasi langsung dengan data e-uji emisi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jak Parkir. Cus, silakan pegang nomor tiket. kendaraan yang plat nomornya belum terdaftar dalam basis data uji emisi kendaraan langsung ketahuan dan otomatis dikenakan tarif parkir disinsentif. What? Apaan tuh? Buat warga yang belum tahu nih, tarif disinsentif merupakan pembayaran parkir dengan nilai tertinggi. Kalau tarif parkir mobil awalnya Rp5.000 per jam, dengan berlakunya tarif disinsentif naik menjadi Rp7.500 per jam. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kualitas udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang tidak ramah lingkungan. Peraturan tarif parkir disinsentif sudah resmi berlaku mulai 1 Oktober 2023 lalu. Pemberitahuannya pun sudah terpampang di beberapa spanduk dekat parkiran umum. Realitanya, masih aja ada warga yang belum tahu. Bahkan reaksinya beragam warga. Ada yang bilang jaka sembung alias nggak nyambung, ada juga yang khawatir sama dampak finansialnya karena kemahalan. Oh, belum. Iya. Menurut saya kemahalan sih ya, 7.500 apalagi kan kalau kita kan nggak mungkin sejam di ini pasti ya lebih dari sejam gitu. Kayaknya sih kemahalan sih ya. Tanggapannya sih kurang setuju ya, karena kayaknya belum sepatutnya harus untuk kenaikan parkir gara-gara uji emisi aja sih. Soalnya kalau harus uji emisi dengan adanya kenaikan parkir kayaknya kurang cocok aja. Kalau seperti yang kemarin-kemarin 5 jam pertama kan 5.000. Kalau saya ini 7.500. Jadi lumayan banyak yang protes. Ya, kalau udah kayak gini sih, mau nggak mau, suka nggak suka, pemilik kendaraan harus memastikan kendaraan sudah memenuhi standar emisi yang ditetapkan pemerintah. Jika ingin menghindari tarif parkir yang lebih tinggi, warga bisa langsung ke bengkel atau fasilitas uji emisi gratis terdekat. Karena bukan hanya biaya parkir yang tinggi, pengendara juga berpotensi dikenakan denda oleh petugas kalau kendaraannya ketahuan belum uji emisi. Warga harus tahu, saat ini ada 10 titik tempat parkir di DKI Jakarta yang katanya sudah memberlakukan tarif disinsentif. Ada IRT Monas, kawasan parkir Blok M Square, parkir kantor Samsat Jakarta Barat, parkiran Pasar Majestic, Park and Ride Kalideres, gedung parkir Taman Menteng, gedung parkir Pasar Baru, Park and Ride Lebak Bulus dan Kampung Rambutan, serta parkir Taman Ismail Marzuki. Enggak cuma itu, kabarnya masih ada 121 tempat parkir yang dikelola Perumda Pasar Jaya yang biaya parkirnya juga ikutan naik. Mulai dari Pasar Grogol, Pasar Sunter, Pasar Johar Baru, Pasar Santa, hingga Pasar Ciracas di wilayah Jakarta Timur. Lokasi parkir mahal bagi mobil yang gagal atau belum uji emisi ini bisa jadi mengalami penambahan dan gak menutup kemungkinan bisa diterapkan juga pada kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Siap-siap deh warga! Penetapan tarif parkir disinsentif berlakunya di tempat parkir resmi ya warga. Pada prakteknya banyak tempat penitipan kendaraan yang dikelola masyarakat sekitar area perkantoran atau area public transport. Tempat penitipan motor jadi salah satu lokasi andalan masyarakat karena tarifnya tetap. Rata-rata hanya Rp10.000 seharian. Kalau dibandingkan dengan parkir resmi yang per jamnya dibanderol Rp2.000, ya jelas lebih ekonomis ya warga. Ini dia warga, penitipan motor Lupus yang terletak di dekat stasiun Cawang. Tempat penitipan motor ini menjadi penyelamat masyarakat yang hendak pergi kerja melalui stasiun Cawang. Kalau para pekerja biasanya libur di akhir pekan, tempat penitipan motor ini nggak ada liburnya loh warga. Buka setiap hari dari Senin sampai Minggu mulai jam 6 pagi sampai pukul 21 malam. Praktis, aman, dan memudahkan para angker alias anak kereta. Tempat penitipan motor ini sudah beroperasi selama 7 tahun.
Awal membuka tempat penitipan motor, fokusnya ya untuk penumpang kereta. Sekarang, karena moda transportasi umum sudah pada terintegrasi, pelanggannya makin berkembang. Di sekitar stasiun Cawang aja udah ada halte Transjakarta dan stasiun LRT. Wah, makin cuan ya warga. Jadi kita bergerak di usaha ini tuh dari tahun 2016-2017. Awalnya dari kebutuhan masyarakat aja sebetulnya. Awalnya orang-orang tanya gitu di sekitar stasiun, penitipan di sebelah mana gitu, parkir sebelah mana. Dan ya kita swadaya aja berinisiatif untuk buka sendiri. Jangan dipandang sebelah mata loh warga, meski dikelola secara swadaya oleh masyarakat sekitar, tempat penitipan motor ini ada izinnya juga loh. Dan yang paling penting, pengelola penitipan motor ini juga bayar pajak. Oh iya, pastinya izin ya. Awal-awalnya sebelumnya belum ada izin, kita swadaya aja sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi akan lama-kelamaan karena makin banyak ya pastinya perlu izin. Kita ngomong ke RT RW, terus ke kelurahan juga, kita bikin izin tertulis. Dan akhirnya juga perlu adanya NPWP pastinya. Proses perizinannya emang nggak gampang. Awalnya sih, tempat penitipan ini beroperasi tanpa izin. Lama-kelamaan, urusan legalitas mulai dikerjakan. Jadi nggak sekedar cari cuan ya warga, tapi juga untuk kepuasan dan keamanan kendaraan pelanggan. Ya kagak enaknya ya begitu. Risikonya kita jaga motor ini paling nggak enaknya kehilangan helm, kaca spion pecah gitu. Kita paling kalau ada yang kehilangan ada apa-apa kita yang risiko kita yang ganti, kita kan penjaganya gitu. Nggak, paling yang punya motornya paling maklumin juga, namanya kita kan kerja kan keadaan juga capek dari pagi sampai malam gitu. Iyap, sebagai pengelola tempat penitipan motor, mereka bisa kerja dari pagi sampai malam. Di jam-jam sibuk mereka nggak bisa nyantai, tapi saat jam sibuk udah berlalu, mereka bisa deh istirahat sambil jagain motor. Jenuh udah pasti ya warga, tapi selalu ada cara untuk menghibur diri di tengah kejenuhan. Misalnya, bercanda dengan para pelanggan. Kalau orang kita ini temen yang jaga motor yang mana, saya yang tahu gitu ya motornya. Saya bilang ini motornya, saya bercanda itu yang ada makanannya. Ntar yang punya motor ketawa. Maklum ya warga, yang nitip motor kan gak cuma 1-2 orang. Jadi memang harus pintar-pintar mengingat lokasi kendaraan yang diparkir. Dalam sehari, tempat penitipan motor ini bisa menampung puluhan kendaraan. Tarifnya tergantung durasi penitipan. Kalau sampai menginap, tarifnya ya lebih mahal. Tapi nggak sampai bikin kantong bolong juga kok warga. Tarif yang dibanderol juga nggak asal tembak ya warga. Selain disesuaikan dengan kemampuan pelanggan, harus dibandingkan juga dengan penitipan motor lainnya. Wah, meski judulnya bisnis kecil, tetap ada semacam studi banding gitu ya warga. Tempat penitipan motor seperti ini bisa jadi inspirasi loh. Dengan melihat, mendengar, dan merespon kebutuhan di sekitar, kita semua bisa memulai sesuatu yang bermanfaat dan yang pasti mendatangkan cuan.